Ustadz, apakah dengan salah satunya kita memberi, misalnya kita ngadain pengajian nih, apa salah satunya kita menyiapkan hidangan atau kita mengadakan kajian-kajian yang khusus diperuntukkan untuk remaja itu sendiri gitu. Ya, itu menurut saya Mas salah satu cara yang baik untuk kita menggait atau untuk kita menarik simpati anak-anak muda kita agar bisa ikut. Seperti yang saya sampaikan tadi, entah kita memberikan hadiah atau kalau dalam kajian kita mengambil tema-tema atau judul-judul yang menarik. Jadi kalau bahasa di sosial media itu apa yang sekiranya viral untuk dibahas, apa yang viral atau diungkapkan atau disampaikan dengan bahasa yang gaul mungkin atau dengan bahasa yang sopan, tetapi tidak menghilangkan makna-makna dari yang disampaikan. Nah, itu bisa juga menarik untuk anak-anak muda kita, karena memang sekarang zamannya, eranya juga sudah berubah. Maka kita juga perlu cara-cara atau inovasi yang baru agar dakwah yang kita sampaikan terutama kepada anak-anak muda itu mereka tertarik gitu. Begitu dia melihat atau anak-anak muda itu, misalnya kita ada kajian, begitu dia melihat tema atau judulnya aja, itu mereka sudah tertarik. Mereka penasaran, wah isinya apa? Kita mau datang nih karena temanya menarik. Tapi kalau temanya sudah tidak tertarik, maka orang juga sudah malas, ya kan? Tapi begitu dia melihat tema atau judulnya saja menarik, mereka pasti akan tertarik juga isi atau apa makna dari judul atau tema tersebut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome to YouTube channel bersama saya Ari dalam Ari Official. Bersama di samping saya ada Ustadz. Saya Ustadz Taufik Hidayat SPD. Ustadz, saya mau nanya nih tentang kekhawatiran kaum remaja nih, yang kadang-kadang kok kalau kita ajak ke masjid kok agak susah. Gimana itu Ustadz caranya ngajak kaum muda yang sekarang agak jauh dari masjid? Nah, menurut saya karena sekarang zamannya sudah berubah, eranya juga sudah berubah, Mas, tentu memerlukan pendekatan-pendekatan, cara-cara yang baru juga di dalam kita melaksanakan dakwah. Karena sekarang kita atau masyarakat atau kaum muda kita sekarang di sosial media, di YouTube, di Instagram pun mereka sudah bisa melihat konten-konten dakwah. Jadi menurut saya untuk kita mengajak kaum muda untuk bisa tertarik ke masjid itu memang memerlukan suatu cara atau suatu pendekatan yang lebih masuk ke anak-anak muda kita, dengan memberikan hadiah misalnya, dengan memberikan imbalan supaya mereka tertarik dulu untuk mau ke masjid. Sehingga kalau kita berikan imbalan atau kalau kita berikan hadiah, itu menurut saya anak-anak muda kita mau atau terpikat untuk datang ke masjid, untuk sholat, untuk mengikuti kajian dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak muda kita, remaja-remaja kita sekarang dengan era sosial media yang begitu pesat, teknologi yang begitu pesat, sekarang memang perlu kita mengambil tema-tema yang menarik agar kaum muda atau remaja-remaja kita itu tertarik untuk mengikuti kajian-kajian kita. Itu menurut saya. Ustadz, apakah dengan salah satunya kita memberi, misalnya kita ngadain pengajian nih, apa salah satunya kita menyiapkan hidangan atau kita mengadakan kajian-kajian yang khusus diperuntukkan untuk remaja itu sendiri gitu. Gimana, Ustadz? Ya, itu menurut saya Mas salah satu cara yang baik untuk kita menggait atau untuk kita menarik simpati anak-anak muda kita agar bisa ikut. Seperti yang saya sampaikan tadi, entah kita memberikan hadiah atau kalau dalam kajian kita mengambil tema-tema atau judul-judul yang menarik. Jadi kalau bahasa di sosial media itu apa yang sekiranya viral untuk dibahas, apa yang viral atau
diungkapkan atau disampaikan dengan bahasa yang gaul mungkin atau dengan bahasa yang sopan, tetapi tidak menghilangkan makna-makna dari yang disampaikan. Nah, itu bisa juga menarik untuk anak-anak muda kita, karena memang sekarang zamannya, eranya juga sudah berubah. Maka kita juga perlu cara-cara atau inovasi yang baru agar dakwah yang kita sampaikan terutama kepada anak-anak muda itu mereka tertarik gitu. Begitu dia melihat atau anak-anak muda itu, misalnya kita ada kajian, begitu dia melihat tema atau judulnya aja, itu mereka sudah tertarik. Mereka penasaran, wah isinya apa? Kita mau datang nih gitu. Kita mau datang nih karena temanya menarik. Tapi kalau temanya sudah tidak tertarik, maka orang juga sudah malas, ya kan? Tapi begitu dia melihat tema atau judulnya saja menarik, mereka pasti akan tertarik juga isi atau apa makna dari judul atau tema tersebut. Oh gitu. Andai kata nih misalkan anak muda kita kan kadang-kadang misalkan kita ngadain pengajian di suatu masjid lah gitu, tiba-tiba ya paling mereka menjawab cuman ya insya Allah gitu, tapi ujung-ujungnya nggak hadir gitu Ustaz gitu. Apakah kita boleh mengadakan kajian misalkan di rumah makan, di kafe, di tempat kedai kopi ataupun dan lain sebagainya lah yang mungkin untuk saat ini banyak anak muda menghabiskan waktu di tempat-tempat seperti itu gitu Ustaz. Terima kasih Mas. Jadi sekarang dakwah itu kan bukan hanya terfokus di masjid, bukan hanya terfokus di musola, tetapi kita berdakwah juga seperti di kedai kopi atau di tempat-tempat lain yang sekiranya memang bagus atau sekiranya memang layak untuk kita berdakwah, ya tidak masalah selama konteks atau isi atau pesan itu kita sampaikan memang pesan-pesan dakwah. Jadi mau di warung makan atau di kafe itu menurut saya tidak masalah, yang penting isinya. Jadi bukan tempatnya, karena sudah banyak kalau kita lihat tokoh-tokoh agama kita yang memang melakukan dakwah-dakwah di tempat-tempat tertentu yang menurut kita atau menurut sebagian masyarakat kita dalam tanda kutip itu seperti agak aneh gitu melakukan dakwah di tempat-tempat tersebut. Jadi supaya masyarakat kita itu jangan terpaku pada kalau dakwah itu harus di masjid, kalau dakwah itu harus di majelis, di musola, tetapi juga bisa di tempat-tempat lain yang sekiranya menjangkau dan sekiranya memang kaum muda atau remaja atau masyarakat kita memang tertarik gitu. Dan berikutnya nih Ustaz, kalau misalkan kita mengajak, Ane punya temen gitu ya, Ane punya temen dari zaman SMP, SMA dan sekarang beberapa dari sebagian sudah berkeluarga gitu. Ane pengen banget teman-teman Ane ikut ngaji sama Ane, cuman bagaimana cara mengajak mereka-mereka yang mungkin ketika diajak pengaji tuh yang agak sungkan atau aduh gimana masih pengen liburan healing gitu, gue libur ngapain buat ngaji healing gitu. Nah sekarang cara mengajaknya biar mereka tuh ayo gitu, gimana Ustaz cara yang baik gitu. Nah tentu di dalam kita mengajak kan tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang tidak baik ya. Jadi kalau kita mau mengajak teman, kerabat untuk berdakwah, untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti kajian kita, maka kita ajak dengan cara-cara yang baik pula. Kalau kita sudah ajak sekali tidak mau, kita ajak kedua kali. Kita ajak kedua kali tidak mau, kita ajak lagi yang ketiga kali. Begitu seterusnya. Nah, untuk caranya ya bisa dengan tadi, misalnya kita sambil WA-an, kita bisa sambil traktir makan. Bisa sambil ngobrol, nanti selesai kajian misalnya kita mampir ke warung kopi kemana dan lain ngopi bareng dan lain sebagainya, atau kita bisa menggunakan cara-cara yang lain sehingga teman yang tadinya tidak mau itu dia menjadi tertarik. Ya menurut saya begitu. Iya Ustaz, maksudnya kan sekarang kekhawatiran di dalam akhir-akhir ini tuh sekarang banyak yang anak muda sekarang tuh Islamnya KTP doang, cuman yang dijalankan nggak sholat, nggak ngaji gitu. Nah kan kita kan juga nggak mau istilahnya menggurui gitu.
Dan yang jadi kekhawatiran sekarang tuh seperti itu gitu Ustaz. Jadi kita kepengen mereka mengajak, cuman jatuhnya kita nggak menggurui gitu Ustaz. Jadi solusinya biar mereka tuh langsung tertarik, gimana Ustaz caranya? Untuk membuat teman atau tertarik gitu, nah itu memang memerlukan satu pendekatan atau sesuatu cara yang unik atau inovasi yang lain begitu. Jadi memang di dalam kita beragama atau di dalam kita mengajak kebaikan, tugas kita kan hanya mengajak gitu kan. Tugas kita hanya mengajak dengan cara yang baik agar teman kita atau sahabat atau kerabat kita itu mau, sehingga yang Mas bilang tadi tidak hanya sekedar Islam di KTP-nya saja, tetapi Islam itu benar-benar dijalankan dengan baik, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, cara-cara kita tentu perlu terobosan supaya bagaimana anak-anak muda kita itu mau, ya dengan tadi misalnya dengan kita mengajak kajian, setelah kajian lalu mungkin kita tur kemana atau kita jalan kemana setelah kajian, atau nanti kita mampir dimakan, kita mampir untuk minum di warung kopi dan lain sebagainya, sehingga cara-cara tersebut mungkin bisa menarik juga teman-teman kita begitu. Oke Ustaz, terima kasih wejangannya. Semudah-mudahan kita dan generasi di bawah-bawah kita yang masih muda-muda bisa dapat memahami pentingnya kita beragama, pentingnya kita menjalani syariat dan bukan cuma Islam sebagai identitas. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ari Official dan share bila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.